Dan betapapun Wu Wansheng terbang, dia juga Jian Xiu. Sebagai perbaikan pedang, pedang itu diturunkan oleh keluarga Chou. Sayang sekali. Tapi tidak peduli betapa marahnya Wu Wansheng, Qin Yichen masih memiliki senyum di wajahnya. Kakak Wansheng, mengapa Anda tidak melakukan ini? Setelah saya berlatih selama beberapa tahun, setelah sepenuhnya memahami jalan es, saya akan segera mencairkan Excalibur ini dan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Bagaimana itu? Setelah dua kata terakhir berakhir, senyum di wajah Qin Yichen menghilang dan diganti dengan sentuhan ketidakpedulian yang lebih dingin daripada Dao Bing. Di bawah tatapan bintang-bintang kembar, Wu Wansheng hanya merasa bahwa dia bukan hanya kaki dan kaki, tetapi darah seluruh tubuh. Dia harus dibekukan. Kemudian, pria genit ini bisa memecahnya ke langit es hanya dengan satu jari. Benar. Qin Yichen melirik cahaya. Pada saat itu, Soul Silence terhenti dalam darah iblis. Qin Mou secara tidak sengaja membakar lentera Brotherland. Jika Brother Soul Lonely percaya pada Qin Mou, Anda mungkin ingin mengeluarkan lentera dan Qin Mou akan memperbaikinya untuk Anda. Jiwa yang gemetar. Mempercayai Anda? Saya percaya Anda adalah hantu. Soul Silence tidak ragu bahwa jika dia memberikan lampu ajaib kepada iblis, dia memperkirakan bahwa lampu ajaibnya harus tetap bersama Excalibur Wu Wansheng. Hahaha, beraninya kamu mengganggu Qin Hu? Aku bisa kembali dan menemukan ayahku. Setelah mengatakan ini, Soul Silence berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Adapun Wu Wansheng, dia tidak akrab dengan Wu Wansheng. Bahkan tidak lupa bahwa dia adalah putra iblis, dan Wu Wansheng adalah putra dewa. Jika bukan karena harta puluhan ribu ras yang sama, atau jika keduanya memiliki kepentingan dan kebencian yang sama, di mana dia akan datang dengan Wu Wansheng? Anak kekasih. Kaisar yang tersenyum melihat ke belakang jiwa dan pergi, di mana dia masih tertawa, dan menginjak kakinya hampir sebelum dia hampir memohon. Tuan Wansheng, lebih baik, hanya mendengarkan Qin Hou dan menunggu Qin Hou untuk berlatih selama beberapa tahun. Biarkan dia mengirimmu. Mata Wu Wansheng melotot, apa katamu? Tanda seru. Kaisar yang tersenyum menutupi wajahnya. Pada saat ini dia hanya ingin mati, karena dia tidak berani mencekik Wu Wansheng. Meskipun Kaisar yang tersenyum datang hari ini, dia ingin melihat lelucon iblis. Tapi ada satu hal yang harus dia akui. Jika itu bukan ayahmu, Wu Ji, apakah Anda berpikir bahwa yang Anda tinggalkan di sini hari ini adalah pedang? Kaisar tersenyum kiang menahan amarahnya dan berkata, Nak, sekarang iblis ini telah mengambil kebenaran, dan lebih unggul. Belum terlambat bagi yang disebut pria itu untuk membalas dendam selama 10 tahun. Mengapa ia harus jatuh dan terjerat dengan iblis ini? Setelah wajah Wu Wansheng tidak pasti untuk sementara waktu, dia melihat Excaliburnya, yang berubah menjadi es loli, penuh amarah dan kesusahan, dan berkata, ingat. Suatu hari, aku akan membiarkanmu berlutut dan meletakkan pedang ini, taruh di tanganku. Wu Wansheng meninggalkan lengan bajunya dan pergi, dan begitu dia pergi, dia merasakan dinginnya Excaliburnya menghilang. Wu Wansheng berhenti sekaligus, hanya menoleh, dan mendengar iba Qin Yichen dari Aula Taois, itu masih tidak berhasil. Aku mencairkannya dengan terburu-buru, tapi itu lebih dalam. Mulut Wu Wansheng berkedut, dan hatinya juga dingin. Excaliburnya menjadi es loli lagi. Beraneka ragam, bersamamu. Di dalam Hall of Silver Mane Dao, Qin Yichen memandang Excalibur di tangannya dan tidak bisa menahan napas. Pedang yang bagus. Itu memang pedang yang bagus. Bagaimana bisa pedang putra yang bermartabat dari para dewa begitu buruk? Selanjutnya, Qin Yichen memandang Wu Ming, tetapi yang terakhir menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku punya cukup bayangan. Namun, meskipun Kaisar Iblis sangat iri dengan Excalibur ini, mereka lebih khawatir. Melengkung pedang yang diberikan kepada putranya oleh Wu Ji? Bukankah Qin Hu memikirkan konsekuensinya? Tetapi bagi mereka yang khawatir, Qin Yichen tidak peduli. Balas dendam padanya. Berpikir bahwa tidak apa-apa untuk dipukuli untuk balas dendam? Bagaimana bisa begitu murah? Ziyun berkata dengan sengit, jika dia memiliki ayah yang baik, hidupnya harus tetap di sini. Namun, pada saat ini, leluhur surai perak itu penuh kesedihan. Menghela nafas, Ziyun menatap matanya dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang salah? Leluhur, apakah kamu takut pedang ini panas? Nenek moyangmu bisa melihatmu. Dalam hal ini, tidak masalah bagaimana bosku berbicara denganmu. Leluhur Silvermane menggelengkan kepalanya. Ini bukan tentang pedang ini, tapi... Laolun tiba-tiba menemukan bahwa Laolun tidak bisa melindungi kamu sama sekali. Pada saat itu, leluhur surai perak tampak jauh lebih tua. Meskipun dia adalah puncak dari Kaisar Iblis, bagaimana dengan itu? Belum lagi melindungi arogansi ini yang mengangkat alisnya untuk klan iblisnya. Bahkan dirinya sendiri. Ia dimarahi oleh seorang junior protos yang mengarahkan hidungnya ke anjing tua itu. Leluhur. Qin Yichen tertegun. Tetapi dia melihat leluhur surai perak tiba-tiba tersenyum. Tenang. Lelaki tua itu berpikir. Lelaki tua itu tidak takut pada dua anak kecil. Cukup pukul ayah mereka. Mata Qin Yichen berkedip.
memastikan bahwa leluhur Silvermane hanya dalam suasana hati yang buruk, dan tidak mempengaruhi aturan Shinto dan Daoshin, maka dia lega. Bagaimana kalau begitu? Ziyun juga khawatir. Dia harus mengakui bahwa nenek moyang Mane Perak masuk akal, dan jika mereka datang ke Wuanseng hari ini, mereka masih akan bisa menghadapinya. Tetapi jika mereka menarik putra-putra berharga dari dewa dan setan lain untuk membalas tunangan mereka. Tiba-tiba, leluhur Silvermane mengertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak bisa melindungimu, tetapi klan iblisku bisa melindungimu." Selama pidatonya, leluhur Surai Perak mengambil token dan dengan cepat menanamkan kekuatan ilahi. Berdoa dalam mulut, "Brotherly, jangan diam. Jika kamu mundur, kami selusin klan iblis sombong, kamu harus mengumpulkan mayat." Leluhur Silvermane harus khawatir karena dia tahu betul bahwa kali ini yang disebut balas dendam pribadi. Selanjutnya, saatnya untuk go public. Pada saat yang sama, ruang bintang. Di atas kapal ilahi, suara harta yang hancur datang dari kabin mewah. Kaisar yang tersenyum berdiri di haluan kapal dan menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mengambil token. Dalam waktu kurang dari sesaat, bayangan Seng Chang Tianjun muncul. "Tersenyumlah, bagaimana kabarnya?" Seng Chang Tianjun bangga dengan angin musim semi. Dia memberikan wajah Surai Perak. "Tidak masalah. Tapi Dewa Janji dan Raja Setan Jiwa tidak akan memberikannya. Dia tidak bisa mengendalikannya." Namun, Kaisar yang tersenyum itu frustrasi. "Yang mulia, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kelompok monster itu tidak mati." "Apa?" Tanda seru. Seng Chang Tianjun tidak bisa duduk saat itu. Beberapa hari yang lalu, Promise God King dan Soul Demon King meyakinkannya bahwa setelah acara, dia juga bisa mendapatkan banyak harta karun itu. Selain itu, kedua Raja Surgawi, tetapi mengirim ahli waris mereka untuk tampil sendiri. Apakah Wu Wanseng dan jiwa keheningan itu sia-sia? Tanda seru. Seng Chang Tianjun benar-benar ingin mengatakan ini, tetapi ketika sampai di mulutnya, dia masih menahan. "Wang Seng, di mana sekarang?" Kaisar Xiaomi tidak berdaya. Di kapal dewa, bawahan mengawal putranya. Seng Chang Tianjun membuka mulutnya dan tiba-tiba menjadi khawatir. Untungnya, Tuan Wanseng tidak mengalami kecelakaan. Kalau tidak, dia tidak baik untuk menjelaskan kepada Wu Jixiong. Tapi apa?